Langsung saja saya akan mempresentasikan mata kuliah MPAI 1 dengan tema hidup lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan doa. Poin yang pertama yakni membaca surat An-Nisa, Al-Baqarah, dan Al-Imran. Mari kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Yang artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Surat ini lebih terfokus pada tadi ikhlas. Yang kedua, Al-Baqarah ayat 153 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surah ini lebih terfokus kepada sabar. Yang ketiga, baca surah Al-Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan atau kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini lebih terfokus kepada memaafkan kesalahan orang lain. Yang poin kedua yakni memahami hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Di sini saya bagi menjadi dua, yakni pengertian nun sukun atau tanwin itu sendiri. Nun mati atau nun sukun yakni adalah nun yang berharokat sukun sehingga tidak dapat dibunyikan kecuali diawali huruf lain yang hidup berharokat, fathah, kasrah, dhammah. Seperti contoh dunya, inda, an'amta. Seperti itu ya. Yang selanjutnya, sedangkan tanwin adalah nun mati. Nun mati yang bertempat di akhir isim kata benda atau kata benda yang kelihatan apabila dibaca secara wasol atau disambung dengan kata lain, dan akan hilang apabila diwakafkan atau diberhentikan. Seperti bunyi tanwin yakni nun mati, sehingga hukum-hukum bacaan juga sama dalam penulisannya. Tanwin merupakan tanda harokat rangkap yang terdiri dari fathah ten, kasrah ten, dan dhammah ten. Yang poin selanjutnya yakni beberapa hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama idhar, yang kedua ikhfa, yang ketiga idgham, yang keempat iqlab. Idhar sendiri artinya itu jelas apabila nun sukun bertemu huruf halqi, yakni hamzah, ha, ha, kha, ain, wain, 6 huruf, dan cara membacanya itu jelas. Seperti contoh kalimat min ayatina, huruf nun sukun bertemu dengan alif. Baik, yang kedua yakni ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan yang dimaksudkan yakni mengungkapkan huruf yang mati dan bersembunyi dari tajwid pada bacaan antara nun sukun atau tanwin. Dibaca ikhfa apabila itu bertemu huruf hijaiyah kecuali huruf idhar, idgham, dan iqlab, yakni berjumlah 15. Seperti pada syair sifda sana kan jata sun kot sama
thayyiban rizqan dzaliman. Ya, yang pertama yakni to, do, shod, shin, sin, zal, zal, jim, sin, ta, qaf, kaf, za, fa. Seperti contoh yakni min qablu, yakni huruf nun sukun mat, nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Kita paham? Baik, yang selanjutnya ya idgham. Idgham artinya masukkan. Masukkan maksudnya itu masukkan bacaan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Idgham sendiri itu dibagi menjadi dua, yakni idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bil gunnah sendiri itu hurufnya ada 4, yakni ya, nun, mim, wawu, yanmu. Yang kedua idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah yakni hurufnya lam dan ra. Contoh dari idgham bil gunnah sendiri yakni may yaqul, nun sukun bertemu ya. Yang idgham bila gunnah yakni min rusulina, nun sukun bertemu ra. Yang terakhir iklab. Iklab artinya menukar atau mengganti suatu huruf menjadi huruf lain dari huruf asalnya. Iklab sendiri yakni nun sukun atau tanwin berubah menjadi mim dan dibacanya itu disertai mendengung. Seperti contoh mim ba'di, nun sukun bertemu ba. Dengan poin yang ketiga. Poin yang ketiga yakni memahami hukum bacaan mim mati. Hukum bacaan mim mati yakni ada 3. Yang pertama ikhfa safawi, idgham mimi, dan idgham safawi. Yang pertama ikhfa safawi. Ikhfa safawi adalah mim mati bertemu dengan huruf ya, huruf ba. Maka pengucapannya mim disampaikan bibir tanpa ditekan kuat, disertai dengan gunnah atau dengung. Seperti contoh innahum bidzalika, mim sukun bertemu ba. Yang kedua idgham mimi. Idgham mimi yakni apabila mim mati bertemu huruf mim, cara pengucapannya harus disertai gunnah juga. Seperti contoh kalimat lahum ma yattaqun, mim sukun bertemu mim. Yang ketiga idgham safawi, yaitu apabila mim mati bertemu huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Seperti contoh kalimat antum dakhirun, antum dakhirun. Jelas ya? Baik, dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mari kita lanjut ke poin yang terakhir, poin keempat. Baik, kita memasuki poin yang terakhir. Poin yang terakhir yakni memahami isi kandungan surat An-Nisa, Al-Baqarah, dan Al-Imran. Isi kandungan surat An-Nisa ini yakni terfokus pada ikhlas. Dalam surah ini menjelaskan tentang keikhlasan seseorang. Ikhlas sendiri merupakan syarat mutlak diterima amal. Niat yang baik akan menghasilkan perbuatan baik. Dengan ikhlas hati menjadi tenteram. Dari Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Akhlis dinaka yakfikal qalilu minal amal." Yang artinya ikhlaslah beramal. Ikhlaslah hatimu dalam menjalankan jalan agama, maka cukuplah bagimu amal yang sedikit. Diriwayatkan oleh Al-Hakim. Jelas bahwa setiap amal yang dikerjakan dengan hati yang ikhlas akan membuahkan hasil atau mendatangkan pahala walaupun amal itu sedikit. Kita ambil seperti contoh, kita bersedekah
walaupun cuma segenggam padi kepada orang miskin dengan hati yang ikhlas jauh lebih baik daripada 1 kuintal beras tapi tidak ikhlas dan masih banyak contoh lagi. Karena itulah Allah menyuruh hambanya agar mengamalkan ajaran agama secara ikhlas lillahi ta'ala. Baik, poin yang kedua, poin B, isi kandungan surah Al-Baqarah. Isi kandungan surah ini terfokus kepada sabar. Pada ayat ini dapat bermakna mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan tabah dan sabar menghadapi segala tantangan, serta dengan melaksanakan sholat. Bisa juga bermakna jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kamu, dalam arti jadikanlah ketabahan menghadapi segala tantangan bersama dengan sholat, yakni doa dan memohon pertolongan dengan Allah adalah sarana untuk meraih segala kebajikan, dan keduanya pun akan berat kecuali dilakukan bagi orang-orang yang khusyuk. Hikmah yang bisa kita ambil dari kandungan ini yakni seperti contoh bagi manusia yang hanya setiap hari malas-malasan, hanya HP-an, laptopan, tidur, main game, tidak membantu orang tua atau sebagainya sendiri, tidak mempunyai rasa sabar ketika menginginkan apa yang dicita-citakan, maka dalam menghadapi cobaan atau rintangan menuju kesuksesan tergantung dengan cara kita menyikapinya, dengan tetap selalu ikhtiar dan disertai dengan doa. Bagaimanapun kita mensyukuri atas apa yang ada di balik semua itu. Allah memberikan cobaan, pasti ada hikmah di balik semua itu. Berusaha disertai dan dengan doa. Baik, kita masuki poin yang terakhir, poin C, yakni isi kandungan surah Al-Imran. Terfokus dari isi kandungannya ini yakni pemaaf atau memaafkan. Dari ayat ini saya ambil 3 nilai dakwah yang terdapat di dalamnya. Yang pertama yakni infak, berinfak di waktu lapang, menahan amarah, dan memaafkan orang lain. Adapun langsung saja ya, hikmah yang dapat kita ambil dari kandungan yang ini, memaafkan kesalahan orang lain, maka sampailah kita kepada derajat yang ketiga yang paling sulit untuk melakukannya. Dia berada pada derajat takwa sebagaimana pada ayat sebelumnya, yakni Al-Imran ayat 133, yang disiapkan oleh Allah surga seluas langit dan bumi bagi orang yang dapat melaksanakan ketiga ciri-ciri orang yang bertakwa tersebut. Sekian, sebelum mengakhiri majelis ini, marilah bersama-sama membaca doa untuk majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan manfaat, berkah manfaat di dunia akhir. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan madu warnanya. Acis paneng santai. Ya.